Selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini atas berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi dasar bagi kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 44 ayatnya yang ketiga. Yesaya 44 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita putus asa di dalam kehidupan kita? Di tengah pergumulan yang kita hadapi, yang membuat ketiadaan harapan, kita kecewa, kita putus asa, kita lemah oleh karena pergumulan yang berat yang sedang kita hadapi, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan pengharapan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka hidup di pembuangan Babel. Mereka hidup di dalam keputusasaan. Mereka hidup di dalam pergumulan yang berat. Mereka hidup tanpa ada pengharapan. Mereka merasa bahwa Allah sudah meninggalkan mereka. Mereka merasa bahwa Allah menghukum mereka dan meninggalkan mereka. Mereka dipenuhi keputusasaan. Tiada harapan di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah situasi kehidupan bangsa Israel yang terpuruk pada waktu itu, secara sosial politik mereka sedang dijajah, dikuasai oleh bangsa Babel. Secara rohani mereka juga terpuruk pada waktu itu karena mereka merasa bahwa Allah itu sudah meninggalkan mereka. Tiada pertolongan yang bisa mereka harapkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Di tengah situasi pergumulan, di tengah situasi ketiadaan harapan pada waktu itu, firman Tuhan datang melalui hambanya, Nabi Yesaya. Seperti yang tadi kita sudah dengarkan, bahwa Tuhan meneguhkan hati mereka. Tuhan menghiburkan mereka. Tuhan tidak hanya menghiburkan mereka, tetapi Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan kembali bagi mereka. Tetapi sekarang dengarkanlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Tuhan itu sungguh sadar bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihannya, anak kepunyaannya. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah ingkar akan janjinya. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yerusalem yang telah kupilih. Allah meneguhkan, menghiburkan, dan menguatkan bangsa ini. Jangan takut. Aku ini Allahmu yang telah membentuk engkau sejak engkau dari dalam kandungan. Aku yang telah memilih engkau. Jangan takut. Sebab aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Kehidupan bangsanya seperti tanah yang haus dan tanah yang kering. Serasa sudah begitu lama sekali tidak ada hujan, tidak ada tumbuhan yang tumbuh.
hidup tiada harapan, dan hidup di dalam keputusasaan. Seperti tanah yang kering yang tidak menghasilkan apapun. Seperti itulah gambaran kehidupan bangsa Tuhan pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan kepada bangsa ini, aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering, yang menggambarkan akan adanya pengharapan, yang akan ada masa menuai, masa menanam dan masa menuai di tengah-tengah kehidupan bangsa Tuhan. Tuhan memberikan pengharapan kepada anak-anaknya di tengah situasi terpuruk pada waktu itu. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tidak hanya kepada bangsa Israel yang hidup pada waktu itu Tuhan menjanjikan berkat, Tuhan mencurahkan rohnya, tetapi justru kepada keturunannya pun, kepada anak cucunya, Allah memberikan janji kekuatan, memberikan janji pembebasan, memberikan berkat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan bangsa Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sering sekali kita pun seperti bangsa Israel, hidup tanpa harapan, hidup di dalam keputusasaan, hidup di dalam keterpurukan, seperti tanah yang kering, seperti tanah yang haus yang tidak menumbuhkan tanaman dan tidak menghasilkan. Seperti itulah beratnya pergumulan yang kita hadapi. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan menjanjikan berkat, Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan, Tuhan menjadikan masa depan yang penuh harapan. Demikian juga bagi kita saat ini. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah tantangan hidup yang sedang kita alami, entah apapun itu, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memelihara. Ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar akan janjinya. Janji-janji Allah setia, janji-janji Allah ya dan amin di dalam kehidupan kita. Karena Allah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sama seperti bangsa Israel, Allah tidak pernah meninggalkan mereka, tapi justru bangsa inilah yang meninggalkan Allah. Sama seperti kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang sering menjauh, bahkan meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan ini menguatkan kita. Mari kita datang ke hadirat Allah, berseru kepada Tuhan. Kita pegang janji Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan akan menguatkan, Tuhan menghiburkan, Tuhan memberikan berkat, Tuhan akan membebaskan, memberikan jalan keluar atas segala pergumulan kita, atas segala permasalahan yang kita hadapi. Tidak hanya bagi kita, tetapi Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kita, bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Tuhan sudah berjanji. Pegang janji Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita, bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari keputusasaan kita, tetapi kita mulai hidup yang baru, hidup di dalam Tuhan, hidup penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang sudah dipilih Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang telah dipersiapkan dari dalam kandungan. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah anak kesayangan Allah. Itu tetap semangat. Mari kita bangkit dari pergumulan kita, hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam kasih Allah. Karena ketika kita hidup di dalam kasih Allah, sukacita, damai sejahtera, janji-janji Allah, berkat-berkat Allah memenuhi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi ini. Firman-Mu ini meneguhkan dan menguatkan, menghiburkan kami di tengah situasi kehidupan kami yang sering penuh pergumulan. Kami terkadang Tuhan hidup di dalam keputusasaan, tiada harapan. Tetapi Tuhan, di tengah pergumulan kami, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau menghibur dan menguatkan kami. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau Tuhan memegang janji-janji-Mu, hidup berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Bapa,
Engkau mencurahkan roh-Mu ke atas kami, dan berkat-Mu bagi kami dan anak cucu kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi semangat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka yang sedang mendengarkan firman-Mu ini, yang ikut dalam sapaan teduh ini. Berkati hidup mereka Tuhan. Jika mereka sedang di dalam keputusasaan, hidup tiada harapan, Tuhan Engkau tolong. Seperti Engkau menolong bangsa Israel, Engkau hibur seperti Engkau menghibur bangsa-Mu. Engkau berikan pengharapan, curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan berkat-berkat jasmani dan rohani bagi setiap anak-anak-Mu. Begitu juga kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah GBKP Runggun Cilengsi. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap jemaat-Mu. Curahkan roh-Mu, curahkan berkat-Mu atas mereka. Di tengah-tengah situasi kehidupan mereka saat ini. Apakah mereka sedang dalam sukacita atau mereka sedang dalam pergumulan. Entah apapun situasi mereka, Tuhan pimpin mereka. Jangan tinggalkan mereka. Kasih setia-Mu melingkupi mereka dalam hidup mereka. Damai sejahtera, berkat Tuhan, roh Tuhan menjadi bagian mereka, kekuatan mereka dalam hidup mereka. Tuhan berkati setiap hamba-Mu, pendeta, pertua, diaken yang melayani. Pimpin mereka tetap semangat di dalam pelayanan mereka. Sehingga melalui setiap pelayanan mereka, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu menjadi milik kami. Roh-Mu Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.